Dan mohon maaf, hanya sekedar visi misi mah kita frek ya kalau kata orang Jogja, kita udah sering dengar itu. Bahkan kita di mahasiswa itu kan coba menyampaikan satu persatu per masing-masing isu. Ada 8 kan ya. Bagi saya dari pengalaman saya sebagai warga Jogja, mahasiswa Jogja, yang kita nggak bakal maju satu apa energi. Saya langsung aja konkret. Menurut Bapak, nuklir ini. Terima kasih. Dan alhamdulillah kita senang sekali tempatnya outdoor. Gimana Pak? Tugasnya silakan duduk dulu Pak. Kita ngobrol Bapak, ini juga ruang Bapak untuk berklarifikasi sama mahasiswa-mahasiswi Yogyakarta. Jadi sampah ini dibuat oleh kita, bukan oleh orang lain. Yang kita bawa sekarang ini adalah barang-barang yang bisa menjadi residu jadi sampah. Karena itu penanganannya ada 2 komponen. Satu adalah ini sebagai gerakan, komponen yang dikerjakan oleh negara dan komponen yang dikerjakan oleh komunitas. Di dalamnya dikerjakan oleh individu dan keluarga. Kenapa? Karena yang memproduksi adalah individu, keluarga, industri. Oke? Nah, di bagian ini diperlukan perubahan cara kita mengelola sisa. Tidak semua sisa adalah sampah. Sebagian sisa itu bisa disimpan, bisa didaur ulang. Karena itu prinsipnya reduce, reuse, recycle. Kurangi dulu, kemudian pakai lagi, kemudian daur ulang. Nah, itu dikerjakan di tingkat rumah tangga. Kalau di kampung tidak ada pengelolaan itu, maka akan sulit sekali menanganinya. Yang kedua, di tingkat program pemerintah. Di tingkat program pemerintah itu ada yang namanya TPA, tempat pengolahan sampah akhir. Nah, di TPA itu sudah saatnya sekarang mengadopsi untuk diolah sehingga dia menjadi bahan baku baru. Apakah itu untuk energi, apakah itu untuk bahan untuk pengolahan yang lainnya. Tapi di ujung sudah saatnya tidak hanya dibakar, tapi diolah. Manajemen keseluruhannya itu harus dilakukan secara organisasi kota. Pengelolaannya di level kota, tidak bisa level nasional. Level kota, kemudian pengelolaan level akhirnya bisa multi kota, lalu level keluarga, level rumah tangga, itu harus ada komponen pengelolanya. Dengan cara begitu, di rumah tangga dikurangi, di lingkungan ada pengolahan, kemudian pengambilan sampah dikerjakan oleh negara, dan di ujung disiapkan pengolahan sampah untuk nantinya bisa menjadi energi yang terbarukan. Ada tidak dari pemerintah pusat KPI soal pengolahan sampah bagi wali kota dan bupati? Nggak ada. Jadi kalau ada wali kota ngurusin sampah ya inisiatif dia. Nggak ada. Nah, itu yang mau dibuat nanti. Jadi secara nasional kota-kota dibikin KPI-nya. Loh, kalau Anda mengelola sebuah kota lalu tidak punya KPI soal sampah, lalu pemerintah pusat bisa negur nggak? Nggak bisa, nggak pernah kasih KPI. Sebagai MC, KPI-nya apa? Orang tertawa misalnya, Bisa, orang senang. Nah, betul. Anda tidak melakukan, kita bisa tanya, itu KPI. Tapi kalau Anda tidak buat orang tertawa, bukan KPI saya. Iya, nggak ada batasannya gitu ya. Jadi Oke. selama ini banyak sekali urusan di perkotaan yang tidak punya arahan dari nasional. Saya merasakan, saya mengurus kota nih. Saya mengurus kota, tidak ada arahan dari nasional. Kota yang baik itu A, B, C, D, coba tanya. Bahkan kementerian ngurusin kota nggak ada, tapi kementerian ngurusin desa ada. Sementara kita lebih banyak penduduk berada di kota. Karena itu salah satu dalam visi misi kita adalah membangun sebuah badan untuk membuat guideline bagaimana sebuah kota dikelola termasuk sampahnya. Dan manajemen itu kalau tidak dirumuskan capaian yang harus dicapai, apa saja nih? Disebut bebas kemacetan, kemudian sampah terkelola dengan baik, dirumuskan itu semua, dan itu kemudian menjadi tanggung jawab di tingkat kota, maka pemerintah pusat itu bisa memberikan insentif dan insentif. Jika tidak dilaksanakan, maka
transfer dari pusat ke kota akan ditahan. Bila tidak tercapai, transfer ke daerah akan ditahan sampai semua yang ditargetkan tercapai. Karena yang keliru, apabila ada masalah di daerah terus diambil alih oleh pemerintah pusat, itu salah. Kenapa? Itu tidak menyelesaikan masalah. Memunculkan pahlawan, iya, jalan rusak terus datang pemerintah pusat ambil alih, dirapikan, itu jadi pahlawan. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang masalahnya adalah, loh, Anda selama ini nggak mengerjakan kok. Anda kerjakan. Bila Anda tidak bereskan, dana kami nggak kami transfer, maka kinerja Anda diberikan dapat merah. Jadi pemerintah pusat itu membuat ukurannya, berikan kepada daerah, daerah laksanakan. Bila tidak laksanakan, umumkan kepada publik. Wali kotanya, bupatinya tidak menjalankan tugas dengan benar. Ini angkanya. Begitu. Jangan semuanya diambil masalah. Diambil memang kelihatan pahlawan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Itu esensi desentralisasi dan esensi otonomi daerah. Justru pemimpin harus deliver di situ. Dan tugas pemerintah pusat memastikan pemimpin deliver. Waktu itu namanya SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, di mana rakyat setiap hari tertentu, misalnya hari Rabu, itu akan menaruh uang dan kemudian nunggu keluar nomor keluar, nanti keluar angka sekian miliar. Dan apa yang terjadi? Uang dari rakyat kebanyakan, rakyat kecil itu tertarik kepada judi nomornya. Dan apa yang terjadi? Mahasiswa bergerak waktu itu, dan Jogja menjadi gerakan perlawanan SDSB terbesar dalam sejarah Orde Baru, karena hampir 13.000 mahasiswa waktu itu memprotes. Bulan November tahun 93, Anda boleh cek di Google.